Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan kehidupan desa dan peka terhadap dinamika masyarakat desa. Program kuliah kerja nyata atau KKN harus bisa menghilangkan sekat-sekat yang mengabaikan peran desa sekaligus menghilangkan stigma yang menyebutkan hidup di desa tak menjanjikan. Sebanyak 2.500 mahasiswa UNSUD akan mengikuti KKN tematik Posdaya yang tersebar di sejumlah kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Brebes, dan Kebumen. KKN tematik Posdaya di daerah pesisir pantai dengan mengolah hasil rumput laut serta hasil pertanian lainnya yang bisa diolah di lahan tepi pantai dilandasi kampus UNSUD memiliki fakultas bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan di bidang pertanian akan mengembangkan bibit pisang Cavendish serta sayur bayam, cabai, dan terong sehingga menjadi kebun bergizi. Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Haryono Suyono pada pembekalan mahasiswa menyarankan agar UNSUD mengembangkan hasil pengolahan laut tidak saja menanam rumput laut, tetapi juga mengembangkan olahannya tersebut. Dam Mandiri juga memberikan 1 truk bibit pisang Cavendish sebanyak 2.500 batang untuk ditebar oleh mahasiswa KKN tematik UNSUD. Selain itu membuatkan manajemen audit sederhana bagi para pedagang, UNSUD diharapkan bisa membuat daftar isian Posdaya. Selain memberikan pembekalan kepada ribuan mahasiswa peserta KKN tematik UNSUD, Profesor Haryono Suyono berkesempatan melihat hasil pemetaan keluarga dan hasil-hasil KKN tematik Posdaya. Selain itu juga digelar sarasehan yang mengembangkan semangat gotong royong untuk membantu keluarga yang kurang beruntung. Keluarga yang telah berkecukupan diharapkan dapat membantu keluarga lain di sekitarnya yang kehidupannya masih di bawah taraf layak. Yayasan Dam Mandiri berharap semangat gotong royong tetap terjaga dan terpelihara dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketika tadi berjalan-jalan bersama Pak Haryono dan Bu Bupati, melihat ada stand, ada satu hal yang sesungguhnya luar biasa yang terjadi, yang tadi barangkali belum disebutkan oleh Ketua LPPM, kita tambahkan. Di dalam Posdaya itu sesungguhnya ada nilai-nilai ajaran jati diri orang Indonesia, yaitu nilai-nilai kegotong royongan, dan ini adalah luar biasa bagi kita semua. Nilai-nilai ini sudah lama hilang, tetapi tadi kita melihat muncul ketika ada salah satu rumah yang masih lantai, tahu-tahu ada lelang dari tetangganya. Itu adalah bentuk empati gotong royong jati diri kita. Dan ada yang luar biasa lagi, yang sebetulnya itu menjadi salah satu solusi di dalam mengatasi masalah pada level bawah. Ada lembaga keuangan di tingkat desa yang tadi saya melihat pinjaman tanpa agunan. Dan ternyata menurut Bu Bupati tadi semuanya bisa berjalan ngalir dalam 1 tahun 3 miliar menjadi 6 miliar. Luar biasa, mohon tepuk tangan untuk Pak Haryono dan Bupati. Ini tidak akan pernah terjadi hanya oleh 2 orang. Tetapi ini terjadi karena semua orang sadar akan hal itu. Mulai dari kader-kader yang ada di wilayah, mulai dari ada mahasiswanya, tetapi yang tidak kalah penting adalah provokator untuk kemajuan. Nilai-nilai kepedulian yang selama ini sudah mulai pudar. Dan ini digalakkan melalui KKN Posdaya. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terpenting dari KKN ini adalah apakah setelah semua mahasiswa KKN pulang ke kampusnya ini bisa berkelanjutan. Sebab tidak akan pernah ada maknanya kalau itu tidak ada kelanjutannya. Oleh karena itu tadi ada satu pertanyaan dari Pak Haryono, boleh enggak mahasiswa Unsur setelah pulang datang lagi membimbing? Kami sangat mendukung itu. Silahkan mahasiswa-mahasiswa yang mau terjun ke desa, Bu Bupati bisa mengundang mereka supaya ini bisa berkesinambungan untuk kita semua. Karena hanya dengan itu, maka ini menjadi luar biasa. Saya katakan demikian karena saat ini negara kita sedang mengalami satu kemacetan di dalam perkembangan ekonomi. Tetapi yang sebetulnya merasakan bukanlah orang-orang yang berduit, karena kalau kita lihat di jalan itu mobilnya banyak. Saya yakin di rumah-rumah motornya banyak. Tetapi yang merasakan pada bagian bawah, kalau ini bisa diangkat, bisa digali dengan nilai-nilai gotong royong, saya kira tantangan itu akan bisa kita atasi semua. Dan itu ada di dalam KKN Posdaya yang baru saja dilaksanakan di Kabupaten Brebes. Dan yang terakhir, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua jajaran di Kabupaten Brebes, mulai dari Ibu Bupati beserta SKPD-nya, dan juga kepada Pak Haryono selaku Ketua Yayasan Dam Mandiri yang telah memberikan fasilitas dan mendorong terciptanya kegiatan KKN tematik Posdaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua Yayasan Dam Mandiri, Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono, beserta seluruh rombongan. Selamat datang di Pendopo Kabupaten Brebes, Sugeng Rawuh. Semoga
Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono senantiasa diberi umur panjang, diberi kesehatan dan selalu sukses. Alhamdulillah hari ini khususnya Pendopo Kabupaten Brebes telah mendapat kehormatan, yaitu kehadiran beliau Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono. Beliau adalah dari Yayasan Damandiri yang selama ini telah memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk pemerintah Kabupaten Brebes dan untuk masyarakat Kabupaten Brebes. Kita kasih aplaus dulu. Dan tak ketinggalan dengan kehadiran semua tamu undangan, peserta juga dari KKN dan semuanya, sekali lagi saya sampaikan selamat datang dan juga sugeng rawuh di Pendopo Kabupaten Brebes. Yang kedua tentunya kami atas nama pemerintah daerah yang pertama memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono beserta seluruh rombongan yang untuk keberapa kalinya telah mengunjungi Kabupaten Brebes dan telah memberikan sebuah pemberdayaan kepada masyarakat yang tadinya bahwa dengan bantuan dan dukungannya yaitu melalui koperasi Windu Kencana, yaitu besarnya 3 miliar. Alhamdulillah dengan tahun 2015 ini omset dari pendapatannya setelah dikelola, setelah diberdayakan kepada masyarakat baik yang prasejahtera dan sejahtera khususnya di Kabupaten Brebes sekarang telah mencapai 6 miliar lebih. Dan tentunya ini sangat dirasakan manfaatnya bagi mereka para UMKM yang baru memulai maupun yang sudah memulai untuk menambah modal dan juga untuk mereka meningkatkan ekonomi keluarga. Di samping itu saya juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Brebes juga memberikan apresiasi kepada khususnya lembaga perguruan tinggi, baik UNSUD maupun UPS dan UGM, dan semua yang telah selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pemberdayaan melalui posdaya, yaitu KKN yang telah mereka laksanakan baik di tiap kecamatan khususnya yang pada hari ini yaitu UNSUD telah dilaksanakan kemarin di Kecamatan Salem dan Tonjong, terus UPS Kecamatan Losari dan Bulakamba, UGM Kecamatan Larangan, Desa Pamulihan. Sekali lagi apresiasi yang sangat besar dari pemerintah daerah karena berkat kerja keras mereka, masyarakat kami telah mendapat perhatian, yaitu tadi bahwa kebutuhan mereka yang masih belum bisa mereka rasakan, mereka bisa dibantu dengan ketelatenan mereka ya, anak-anak KKN ini yang alhamdulillah sehingga masyarakat kita senantiasa tadi bahwa rumahnya saja mendapat perhatian, yang tadi rumahnya tidak layak huni, yang tadi pakainya tanah liat dapat bantuan semen ya, tadi dari tetangga yang mampu dan juga dari peserta KKN. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi tentunya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Brebes dengan koordinasi dengan kepala dinas dan juga dengan Bapak Camat di wilayah masing-masing. Dan semoga tentunya harapan kami ini akan memberikan berkelanjutan posdaya yang selama ini telah dilaksanakan. Tadi Bapak Rektor yang mewakili menyampaikan bagaimana pemerintah daerah apakah juga memberikan dukungan khususnya keberlanjutan dari mereka yang sudah lulus terus akan kembali untuk bisa membantu atau memberikan pengabdian, memberikan pemberdayaan. Tentunya dukungan kami pemerintah daerah dengan siap untuk kami koordinasikan bahwa KKN yang mereka sudah lulus, terus mereka yang sudah lulus dari bangku kuliahnya untuk bisa mereka mengabdikan di pemerintah Kabupaten Brebes, memberikan pemberdayaan, tentunya akan kami apresiasi setinggi-tingginya. Sekali lagi kami pemerintah daerah terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerjasamanya dan kegiatan-kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk mereka bisa tadi
tertata dan juga lingkungannya, kesehatannya, pendidikannya, dan juga ekonominya meningkat, tentunya ini akan memberikan kemajuan untuk Kabupaten Brebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Jenderal Sudirman oleh Bupati Brebes kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman, ditandai dengan pelepasan jaket alma mater dan topi oleh Bupati Brebes secara simbolis, sekaligus dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Bupati Brebes kepada Rektor Unsud dan Ketua Yayasan Damandiri, serta cindera mata dari Ketua Yayasan Damandiri kepada Bupati Brebes dan Rektor Unsud. Dimohon untuk simbolis menempatkan diri. Yang pertama, pelepasan jaket dan topi oleh Bupati Brebes. Menandai penyerahan mahasiswa KKN Unsud. Selanjutnya penyerahan jabatan kepada Wakil Rektor 3 Universitas Jenderal Sudirman. Dan selanjutnya akan diserahkan bibit tanaman pisang Cavendish dari Ketua Yayasan Damandiri kepada Rektor Unsud. Kemudian diserahkan kepada Bupati Brebes. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Damandiri dengan Universitas Jenderal Sudirman tentang program peningkatan kualitas SDM melalui program Posdaya. Penandatanganan yang pertama oleh Yayasan Damandiri. Kemudian oleh Rektor atau Wakil Rektor 3 Universitas Jenderal Sudirman.
yang meriah dulu Bapak dan Ibu. Kita beri Untuk tepuk adik-adik tangan penari yang kita. meriah. Mohon izin Bu Bupati, Bapak yang saya hormati, Pak Sekda, serta Wakil Rektor dan hadirin yang saya muliakan, para mahasiswa, tepuk tangan yang meriah. Saya dengan Mbak Iin akan memandu acara ini untuk dipertunjukkan pada TVRI Jawa Tengah pada tanggal 2 September tahun 2015 jam 17.30 sampai jam 19. Jangan pergi kemana-mana tanggal itu, jangan nonton TV mana saja kecuali TVRI Semarang. Iya, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Tepuk tangan yang meriah. Iya. Dan jangan lupa tontonan ini juga ditonton oleh mereka yang tidak bisa mendengar tepuk tangan. Iya, benar Oleh sekali. karena itu saya ajari tepuk tangan untuk tunarungu. Tangannya diangkat dua-duanya ke atas dan dilambaikan melambai-lambai. jarinya. Iya, seperti Bagus. itu. Ya. Jadi Iya, terima kasih. apa yang terjadi para mahasiswa baik dari Unsud, dari Gajah Mada maupun dari Pancasakti diantar oleh LPPM-nya, diantar oleh rektornya, datang ke mana? Ke Kabupaten Brebes. Seumpama Kabupaten Brebes ada sebagian penduduknya yang tidak sempurna. Tidak sempurnanya ada yang tidak punya jamban, ada yang sekolahnya belum selesai, ada yang dagangannya belum dapat kredit. Mahasiswa dan pemerintah daerah serta masyarakat apa kerjanya? Gotong royong membangun pemberdayaan. Betul? Masyarakatnya, iya. Sudah dilakukan? Seumpamanya saudara-saudara sekalian, ini ada 3 keluarga dari Brebes. Mereka tadinya tidak bisa apa-apa karena mereka adalah anak-anak disabilitas. Betul? Anak-anak disabilitas itu cara berpikirnya lamban. Persis seperti beberapa keluarga di Kabupaten Brebes. Tetapi dengan latihan yang luar biasa dari gurunya yang luar biasa, kita beri tepuk tangan. Dengan kesabaran yang luar biasa, dengan ketelatenan dan lebih dari itu, dengan cinta kasih. Saudara lihat 3 orang yang disabilitas ini tadi menari dan pada tanggal 2 tarian disiarkan di seluruh Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. 3 orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, sekarang menjadi bintang televisi Jawa Tengah. Tepuk tangan yang meriah. Iya, seperti itu. Luar biasa Ibu. Terima kasih sekali Ibu Berapa Guru. lama melatihnya? 1 minggu Pak ini. 1 minggu sudah bisa. Iya 1 minggu karena 1 kan minggu, tapi baru diberitahu. oh lalu Saya latih baru 1 minggu itu. tapi Ibu dengan penuh kasih sayang. Ya, alhamdulillah, 1 minggu kurang makan, kurang tidur, sambil deg-degan. Iya Pak. Nah, waktu menari deg-degannya tambah Iya, apa enggak? deg-degan itu. Deg-degan ya. Maaf Sudah tadi ada yang lepas. sarapan atau belum? Belum. Belum, Oh, coba. habis ini langsung sarapan ya Itulah Ibu, Bu Bupati, adik-adiknya juga. dengan penuh kasih sayang, Iya. direwangi tidak sarapan, pada waktu menari, maka yang paling deg-degan bukan menari, Justru tapi ibu gurunya. gurunya, betul? Iya Pak. Jadi kalau para penduduk sedang kedatangan para mahasiswa, yang deg-degan siapa? Bupatinya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Iya. Tetapi Ibu Bupati persis seperti Ibu Guru ya. Iya. Percaya bahwa anak ini Iya. nanti akan bisa. Iya Pak. Percaya ya. Ya percaya. Percaya, Iya, pasti percaya. bisa. Pasti bisa. Kalau aku bisa, dia bisa. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Guru. Begitu juga Ibu Bupati. Biarpun kedatangan mahasiswa, camatnya ditrombol oleh mahasiswa, Bu Bupati deg-degan tapi pasti Harus rakyat percaya, saya ya. harus bisa dan pasti bisa. Benar? Iya, kita beri tepuk tangan. Rewel enggak kepada rakyatnya Ibu. para mahasiswa? Tidak?
Rewel apa tidak? Coba kamu ke sini, mahasiswanya. Nah, kamu yang pakai kacamata. Iya, silakan. Nanti ini kelihatannya gayanya Ini luar mahasiswa biasa. Unsut yang KKN ya di Brebes. Tadi sudah disebutkan ada 390 lebih Wakil Rektor, mahasiswa. coba sini Pak Wakil Silakan Rektor. Bapak, Ya, Pak Pri. ya, ini namanya siapa? Hidup. Zaki. Jadi, Zaki, Pak. jadi Z- semester ZKI, berapa? Zaki semester 7. 7. Iya. Calon sarjana. Amin, amin. Sarjana apa? Sarjana Perikanan Kelautan. Sarjana Kelautan, Pak. Perikanan dan kelautan. Iya. Biasa pegang ikan. Beda. Sarjana Kelautan yang lebih tepatnya, Oh, Pak. kelautan. Iya. Juga suka nangkap ikan di laut? Belum. 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 Oh, ngolah ikan di laut? Belum. Kita lebih konservasi, Pak. Oh, baru konservasi. Iya, ya. konservasi. Sudah berapa tahun kuliah? Sudah 3 tahun. Berapa? Hampir 3 tahun. Hampir 4 tahun. Ya, hampir 4 tahun. 4 tahun. Nanti kalau mau sarjana, jadi mau kerja di mana? Setelah lulus nanti, Ya. setelah lulus nanti saya insya Allah untuk mencoba di dinas-dinas kelautan seperti itu, Pak. Pada waktu KKN sama rakyat ngajari apa? Kalau misalnya untuk di desa kan kurang Nah, waktu mengenal. kamu ke desa, bukan misalnya, waktu kamu ke desa. Pada saat ke desa, saya menyarankan penyuluhan-penyuluhan tentang lingkungan hidup seperti itu. Tentang Lingkungan hidup. lingkungan hidup. Iya. Apa saja? Ada penyuluhan yang sampah organik dan anorganik, kemudian kerja bakti dan juga pengolahan lanjut untuk sampah organik dan anorganik. Seperti itu. Jadi diajari, dipidatoin atau dicontohin. Pertama kita lakukan penyuluhan, kemudian ada praktek langsung tentang kerja baktinya itu sendiri. Ceritakan prakteknya apa? Prakteknya kerja bakti. Ya, iya kerja baktinya itu apa? Nyapu halaman atau apa? Sarjana harus lengkap keterangan. Oh iya, untuk kerja bakti sendiri kita udah membersihkan untuk satu RT kita, dan kemudian ada pemilihan langsung yang sampah organik dan anorganik seperti itu. Oh, dipisah. Iya, dipisahkan. Organik itu apa? Organik itu setelah sisa-sisa makanan ataupun daun seperti itu. Kalau misalnya anorganik bisa ya, berupa kalau rakyat kertas. desa dibilang organik kan nggak ngerti. Oh iya. Iya, Pak, terima kasih. Ya, jadi organik itu diceritain apa, anorganik apa. Ya, kalau misalnya organik sendiri itu bisa dari sisa-sisa makanan, kemudian dari daun-daun dari pohon, dan kalau misalnya anorganik sendiri itu ada berupa plastik, kertas, dan bahan-bahan lainnya. Seperti Rakyatnya kaca. nurut apa enggak? Pada saat melakukan kerja bakti, kita melakukan kerja sama dengan rakyat-rakyat di RT sekitar posko, seperti itu, Pak. Jadi betul, Ya, Pak. silakan Pak Pri. Jadi dengan ketelatenan mahasiswa biarpun dia itu baru semester ke-7 tetapi bisa membangun kebersamaan. Bagaimana komentar Bapak? Ini adalah satu momen yang menurut saya sangat bagus buat pembelajaran dari mahasiswa. Justru dengan KKN ini sesungguhnya mahasiswa belajar bermasyarakat. Iya. Karena sesungguhnya mahasiswa itu punya satu idealisme yang luar biasa. Tetapi kalau bermasyarakat saya yakin ini adalah taraf pembelajaran. Tetapi yang menjadi lebih penting, mahasiswa menurut tadi ceritanya, dia bisa menginisiasi dan masih mendapatkan satu kepercayaan dari masyarakat desa. Itu adalah bagian di mana bisa menggerakkan potensi-potensi yang ada di desa, yang bisa menumbuhkan satu kearifan lokal, dan ini menjadi bekal yang sangat baik ketika nanti mereka-mereka ini menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, sehingga tahu persis bagaimana keadaan permasalahan di masyarakat yang real dan sesungguhnya. Dan akhirnya ada yang mau, ada yang tidak mau, ya kan? Iya, Ada yang ada yang. kamu merasakan ya, sebelum menjadi pemimpin, pemimpin itu tidak gampang. Kan sudah Iya. pidato, kamu sampai berbusa-busa. Iya, benar. Tapi ada yang nggak mau. Iya, tetap Jengkel saja. apa enggak? Ya, karena di sini kita juga masih belajar gitu kan, Pak. Ya, Terus bagus. Iya, Itu. baik. Makanya Tepuk kalau tangan. ada pemimpin sedang tidak bisa, tidak langsung di demo ya. Iya. Ya, karena kamu udah merasakan kan, merintah orang itu suka tidak diturut, betul nggak? Betul. Betul. Kita undang Ibu Bupati, kita Mari, Ibu. undang Ibu Bupati, kita tanya mahasiswa lain, Bu. Monggo, kasih. Monggo, Bu, kita lihat mahasiswa yang lain. Kamera sini ya. Oke, terima kasih. Nah, coba kamu berdiri.
ngadepi kamera. Kameranya sudah bisa? Ye. Nah, kamu mau ditanya Bu Bupati, monggo. Ya, baik Ade. Ade KKN-nya di desa mana? Terus posdayanya apa saja? Saya KKN-nya di Raja Wetan, desa Raja Wetan B. Yang dan di belakang senyum-senyum, mau masuk TV ya. Nama posde yang kami bentuk kemarin adalah Obor Semasa, Bu. Apa, Dek? Obor Semasa. Dan itu kan dari satu desa ada 2 kelompok. Dari kelompok pertama itu ada 3 dukuh, dan yang kami itu ada 2 dukuh, yaitu Dukuh Gembor dan Dukuh Wanayasa. Sehingga kami menambahkan desanya, posdayanya namanya adalah Obor Semasa, yaitu orang Gembor sejahtera bersama orang Wanayasa. Spesifiknya apa posdayanya? Posdaya di sana kan ada 4 pilar ya. Yang pertama pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan, serta ekonomi. Saya akan tanyakan untuk pendidikannya masyarakat di Raja Wetan, anak-anaknya bagaimana? Untuk anak-anak sudah mulai sadar. Mungkin yang kita temui kemarin itu adalah untuk pendidikan, kan ada anak pendidikan usia dini sama TK itu di sana masih yang belum begitu paham. Jadi misalkan mereka sudah di PAUD gitu, mereka tidak ke TK, bisa langsung ke SD seperti itu. Ada posyandunya enggak? Ada. Ada. Setiap Ketemu dukuh bidan ada. apa enggak? Ketemu. Coba tanya ini ketua bidan. Yang dilaksanakan di posyandu apa aja? Membantunya apa aja? Kalau di posyandu itu ada penyuluhan tentang ibu hamil, gizi buruk, dan juga ada perilaku hidup sehat juga. Yang paling ini di yang Anda di situ, yang paling misalnya kayak gizi buruk, apa yang paling ini apa di situ? Yang paling itu adalah Spesifiknya apa itu di situ? Kalau gizi buruk tidak terlalu ya, kalau di situ. Kalau ibu hamil, kesehatan ibu hamil. Ibu hamilnya gimana? Di sana tuh masih ada yang misalkan lebih dari 35 sudah, tahun gitu. Jadi belum sadar akan kesehatan mereka. Oh iya. Iya. Ketemu PAUD apa enggak? Ketemu. Ya. Coba sekarang saudara-saudara semuanya berdiri, kita nyanyi lingkaran kecil ya. Sudah bisa. Coba paduan suara naik. Semuanya berdiri. Nyanyi Iya, dengan Bapak dan Ibu, paduan kita suara. semuanya berdiri, silakan. Kita nyanyi Kita berdiri, lingkaran kita akan kecil. menyanyikan lingkaran Ayo, kecil. kita lingkaran kecil. Silakan Bapak dan Ibu berdiri. Semua berdiri, Monggo, monggo. lingkaran kecil, lingkaran kita akan kecil, nyanyi bersama, lingkaran kecil, karena ini adalah lingkaran kecil, lagu lingkaran untuk kecil, kita lingkaran semua. besar. Siap? Sebentar, Paduan kita suara berdiri sudah dulu. siap, sekarang Iya. kita bersaing dengan paduan suara, betul? Iya. Jangan kalah keras ya suaranya ya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar.
biasa. Iya, kita beri tepuk tangan kepada Ibu. Mohon perkenan Ibu Bupati lagi Pak, mohon pinjem Mbak. Karena Ibu Bupati tadi mengendiko bahwa di Brebes ini ada bantuan dari Koperasi Windu Kencana. Iya. Bagaimana kalau kita interview Bu, pimpinan Koperasi Windu Kencana, Dari ada Koperasi, mari Bapak Gatot bergabung sini, Pak. Kacanya begitu, ada Sri Kandinya. Mohon nanti mau diinterview Ibu, apa benar tadi dari modal 3 miliar sekarang sudah 6 miliar. Monggo Bu, silakan Pak. Baik, Monggo. saya tanya sama Iya. Bapak Komar selaku Ketua Ye. KUD Koperasi Windu Kencana. Ye. Ya, bagaimana cara sasarannya untuk pemberdayaan dari bantuan dan mandiri yang untuk masyarakat Kabupaten Brebes? Terima kasih nih Bu Bupati dan Pak Profesor. Jadi kami dari KSU Windu Kencana tadi sudah disampaikan bahwa kami dari bantuan awal 3 miliar sekarang udah bisa di perguliran menjadi 6 miliar lah. Dan kami dari pengurus ini tetap selalu konsisten dalam operasional kegiatan unit tabur buja ini sesuai SOP yang diberikan oleh Damandiri. Jadi kami selalu konsisten. Kemudian yang kedua, kami selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian kami juga menganggap bahwa karyawan ini satu keluarga. Satu keluarga karena tanpa bantuan dari teman-teman karyawan juga kami susah. Kalau pinjem pilih-pilih apa enggak Bu? Ya. Pilih-pilih atau sasarannya prasejahtera? Dan untuk pinjaman kami koordinasi dengan kepala desa atau kepala kelurahan dan ke kelompok posyandu, kami prioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu, yang telah mempunyai usaha kecil maupun yang mau berusaha. Dan untuk yang berusaha kami kebetulan karyawan kami juga dibekali untuk ilmu-ilmu industri usaha kecil Bu. Nah ini ada mungkin Bu, namanya ini. di Kabupaten Brebes itu ada banyak SMK, Ya. Sekolah Menengah Kejuruan. Kejuruan. Apa kira-kira kalau Bu Bupati Kerso itu SMK bisa terjunkan ke posdaya-posdaya ngajari rakyat desa untuk belajar usaha, bagaimana? Ya, Pak, terima kasih. Kebetulan di sini kita juga mengundang kepala SMK. Ada ya? Ada. Nanti kita boleh dipanggil, mari. mana kepala SMK? Kepala SMK, SMK, monggo. Monggo. Di Yang mana tadi- kepala tadi SMK-nya? Pak Bambang. Atau guru SMK? Ya, intinya Ya, baik. dari Ada. kepala Silakan, SMK Ibu. sudah kita hadirkan di sini. Kita rangkul untuk menjadi Nah ini Bu, monggo Bu. Nah, ini yang punya Sini Bu. Nah. tenaga yang Monggo. masih penuh semangat. Jadi Ibu guru SMK atau kepala SMK? Kepala SMK. Kepala SMK. Swasta ya. Lalu muridnya betul diajari keterampilan. Iya. Apa keterampilan Ibu apa? jurusannya? Ada 6 jurusan. 6 jurusan, monggo silakan. Keterampilan yang sudah diajarkan, kewirausahaan. Menapa malih? Ada SMK Mar, SMK Mar. SMK Mar. Oh, warung, toko. Lah. Kemudian ada TPKU. Apa itu, Bu? Tempat TP. praktek Oh. kewirausahaan umum. Umum, apalagi Yaitu reparasi sepeda motor, bukan HP. HP. Oh, laris Karena ya. kami jurusannya TKJ. Teknik komputer jaringan. TKD itu teknologi tepat guna. Bukan. Teknik komputer Teknologi jaringan. Jaring komputer. Oh, lah Kemudian singkatannya kan lain-lain Bu. Iya. RPL. Apa itu, Bu? Rekayasa perangkat lunak. Oh, Oke, baik. Kemudian multimedia. multimedia, Kemudian ada tata niaga. tata niaga, nggih. Kemudian akuntansi. Akuntansi. Ada administrasi perkantoran. Nggih. Dan Ini yang terakhir nggih. ada teaching factory, merakit laptop. Waduh, Oh, luar hebat biasa. sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah, saudara sekalian. dan itu Ini sangat tadi bermanfaat saya di masyarakat. bicara-bicara sama Bu Bupati. Kan ada di sini sekarang mahasiswa membentuk
posdaya-posdaya. Kelompok-kelompok Kalau masyarakat. SMK dan gurunya itu terjun ke posdaya, bikin labnya itu di desa, kerso napa mboten? Insya Allah. Oh Bu, Oke, siap ya Bu ya. Ya, saya apresiasi Pak untuk SMK SMK Karya Bakti. Karya Bakti. Ya, saya apresiasi. Semoga tadi siswanya bisa ikut terjun ke masyarakat, membantu Pelatihan-pelatihan. memberikan pelatihan-pelatihan. Ya. Lalu Siap ya, orang Ibu ya? desanya kalau Oke. sudah pinter bisa dapat kredit dari Kencana Ya. untuk bikin usaha. Jadi tidak latihan-latihan saja, tapi bisa jadi ikut bikin usaha. Ya. Kerso nggih Bu nggih? Dimulai saja nggih Bu nggih, nanti rundingan sama Gatot Ya. Kaca ini. Tanpa nggih. jaminan Bu, sifatnya tanggung renteng dan bunganya sangat kecil, jasanya sangat kecil. Iya. Oke, ya. Kerso Nanti nggih? akan dibicarakan lebih lanjut Nah, ya. kira-kira Baik, yang penting SMK ada lain mau kesepakatan. apa enggak di sini? Barangkali ada, hanya karena kami belum ketemu. tidak Belum bisa ketemu. memutuskan. Oh, Saya kalau insya diadakan pertemuan, kerso apa mboten? Nanti misalnya yang mengadakan pertemuan Pak Komar Ya. dari koperasi dikumpulkan, pilih di pendopo atau di SMK-nya Ibu gitu. siap. Oke. Gamping ya, gampil. Nah, diajari SMK gurunya terjun milih di posdaya-posdaya yang sudah ada, ngajari keterampilan, ngajari bengkel, lalu anggota posdaya ambil kredit. Karena dia bisa teken akad kredit. Tapi kalau murid SMK belum teken, karena umurnya baru 16, 17, ya kan, belum dewasa. Ya. Lalu punya kerja di situ. Tanpa agunan dan tanpa bunga. Tanpa agunan. Tanpa Ya, jaminan. pakai bunga. Ada bunga, Ibu. Kalau tidak pakai bunga, masa ada pohon Tidak. tanpa bunga? Ada pohon tanpa bunga. Ya. Kalau sampean suami istri tanpa anak, kan jarang. Jasa dan tanpa bunga. Tanpa jasa. Ah iya betul. Lalu kalau agunannya tanpa. ya. Tanpa agunan, tapi Jasanya ada ada. Ibu. Karena kan ini untuk usaha ya, jadi memang harus bertanggung jawab untuk itu dan Bisa. ya Seringan mungkin. itu sudah pasti. Enteng. Tidak memberatkan Ibu karena memang juga Prof, ditanggung saya bersama. mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Ye. Kami koordinasikan nanti dengan para kepala sekolah SMK Oh, baik yang jadi negeri Ibu maupun yang yang swasta. ngumpulkan Bu, nggih. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Bupati. SMK mau dikumpulkan di Kabupaten Brebes, Ya. membantu mengisi posdaya-posdaya yang ada sehingga bisa membuka usaha rakyat, usaha kegiatan, tidak saja latihan dengan mahasiswa, tapi latihan dengan siswa guru SMK. SMK, murid SMK. Ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Bukan main. Iya, ini sangat Jadi baik katanya sekali, karena tadi banyak ada SMK bidan di juga. Brebes. Terima kasih, Tadi ada Ibu. kepala bidan, ada bidan yang aktif. Yang mana bidan aktif? Ibu Bidan, Iya. Ibu Mahmudah. Ye, Bu, monggo. ye. Baik, kita akan Bapak tidak Ibu lagi nanti bidan. tadi belum ditangguh bidan ini siap. Oh iya, ini seragam bidan, ini saya baru Ye, ingat. monggo Ibu. Ye, monggo nanggu, monggo. Baik Ibu Haja Madepnya Mahmudah. ke sana, Bu, nggih. Ya. Ah. Beberapa terobosan dari Bidan Kabupaten Brebes untuk menekan angka kematian ibu melahirkan Iya. maupun Betul, bayi yang betul. dilahirkan. Monggo. Kematian bayi, ye. Kami di IBI Brebes itu untuk pembinaan secara terus-menerus untuk anggota kami supaya dia bisa terampil, bisa profesional ya untuk bisa melayani persalinan dengan baik. Ya. Dan kita menekan kalau ada resiko itu harus kita kirim dirujuk yang lebih tinggi. Ya. Jadi sekarang ada Ponet di desa-desa sudah ada posmed, di puskesmas. Jadi kalau ada masalah yang resiko tinggi itu harus diserahkan ke Ponet. Iya. Dan bidan hanya boleh menolong persalinan normal untuk Nah, menekan angka kematian. tetapi angka kematian itu kan bukan saja lahir, Iya. tetapi juga terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan. Tadi saya dengan Ibu melihat ada juga yang rumahnya belum layak huni, belum punya WC dan sebagainya. Ibu berkenan nggak membantu keliling dari desa ke desa mencari siapa yang belum Ya, jamban.
apa itu namanya rumahnya lantai tanah. Kalau merangkang lantai tanah itu kan kena ya sakit. Kalau buangan tidak ada WC-nya sakit juga. Berkenan apa enggak? Oh iya, itu tugas pokok bidan. Oh, sudah bukan pokok. hanya kita menurunkan angka kematian, juga lingkungan di posyandu itu kan ada lingkungan situ. Bagus. Jadi itu bidan itu memang di desa itu ujung tombak. Jadi siap nggak? Siap semua. Siap. Jadi kalau mengadakan gerakan dengan mahasiswa, cari yang tidak punya jamban, siap apa enggak? Siap, bidan mengetahui mana yang punya Mana, jamban dan ya? enggak. Ya. Nah, kalau sampean, saya sokong 1000 Iya. leher angsa. Iya. Dicoba dimasyarakatkan. Lalu dicari penyumbang pasir, penyumbang semen, penyumbang beton. Berani nggak? Insya Allah Bikin berani. 1000 jamban. Berani, kami Siap ya, punya Ibu. bidan di beberapa itu 1078 bidan. Oh, Ini jadi kerjasama dengan pemerintah Dengan daerah, pemerintah, Pak. insya Allah. dengan Siap. pemerintah siap. daerah, dengan dinas kesehatan. Berani? Berani, siap. Oke, saya sumbang 1000 leher angsa. Iya, kita beri tepuk tangan Bapak dari Ibu. Jadi kalau gotong royong begini akan semakin cepat ya Ibu tertuntaskan Nanti masalah-masalah dicari, masyarakat. didaftar. Jadi keluarga prasejahtera, jangan keluarga kaya, keluarga prasejahtera yang nggak punya jamban di posdaya dikasih leher angsa. Bidan menyebar di seluruh Kabupaten Brebes, Bagus. pencil ada bidannya. Nanti Jadi setiap lapor desa pada ada ya. dinas kesehatan, Ya, ya. siap ya. Satu Bidan satu, cari. Tapi keluarga miskin loh, ya. Iya, Ya. iya. Nanti leher angsanya dari Mbak Iin sama saya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk Kita tangan beri yang tepuk meriah. tangan Bapak dari Ibu. Kami apresiasi buat Bapak Prof atas sumbangan dan dukungannya. Iya. Leher angsa 1000. 1000. Iya. Nanti pasirnya cari di kali. Ya, Semennya Siap. cari di tetangga. Siap. Betonnya cari di tetangga. Kalau perlu kelahiran bayar, tidak usah bayar. Bayarnya beton, disumbangkan. Insya Allah. Gitu kan, beton, Ya, ya. betul, Siap, betul. ya. Siap. Nanti saya monitor. Nanti saya minta nomor HP-nya loh, Bu, ya. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah.
session yang terakhir ini Bu Bupati adalah bahwa gerak Bu Bupati bukan sembarang gerak. Iya. Tetapi gerakan yang memerlukan dukungan. Betul Dukungan sekali. yang pertama adalah dari suami. Saya ingin mengadakan interview dengan suami Bu Bupati. Monggo Pak. Monggo Pak. Apakah kiranya melihat Ibu Bupati seperti itu semua dirangkul? Apa Bapak deg-degan begitu Pak? Monggo. Tidak ya. Jadi mendukung ya. Iya, mendukung Segala macam mahasiswa dirangkul, dosen dirangkul, segala macam dirangkul semua. Itu bagaimana Pak perasaan Bapak? Saya tidak punya perasaan apa-apa, jadi saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh istri saya, karena kami sudah komitmen bahwa istri saya menjadi bupati untuk mengabdi kepada masyarakat Brebes. Bukan main, hebat kita sekali. doakan Harus seperti itu, suami-suami para pejabat tetap mempunyai komitmen. Iya. Sekali istrinya menjadi abdi negara dan bangsa, Bapak dukung. Biarpun sering tidak ada di rumah. Iya Pak. Gak apa-apa Pak ya. Enggak apa-apa. Tapi jangan nikah lagi Pak ya. Oh enggak. Bapak bercanda. Ini dukungan yang pertama. Dukungan yang kedua adalah para sesepuh. Betul sekali. Di forum ini hadir juga para pensiunan anggota PWRI. Iya. Boleh datang ke sini Pak. Mari, Pak. Silakan Pak. Silakan Monggo. Pak. Ini Bapak sesepuh sudah jadi pegawai negeri lebih dari 40 tahun dan Iya. sekarang melihat bagaimana Masih kiprah sehat, Pak Bupati. segar. Para sesepuh memberi doa restunya apa tidak Pak kira-kira? Monggo lihat kamera Pak. Monggo Pak. Ya begitu Pak, jadi kita dari para sesepuh yang tergabung di Wadai PWRI sama gitu sependapat dengan Bapak. Kita selalu mendukung. Kita biarpun pensiun panjenengan sedikit. Iya betul Pak. Lalu sampean bisa masuk ke desa apa berani apa tidak? Iya kita memang masuk desa Pak. Membantu posdaya Iya. jadi sesepuh, Iya. lalu kemudian urun rembuk kepada keluarga-keluarga desa. Iya. Itu tergabung dalam ranting-ranting di kecamatan. Di kecamatan ya. Lalu desa, bergabung sampai ke dengan desa, posdayanya sampai Pak. ke desa ya. Sudah diperintahkan oleh Bapak. Iya ya. Masuk ranting-ranting. Masuk ranting-ranting sekaligus dengan programnya. Hanya memang belum menyeluruh programnya, diantaranya yang di beberapa ada itu posyandunya, kemudian usaha untuk kesejahteraan, USPIN-nya, usaha simpan pinjamnya. Hanya memang kebetulan untuk Brebes belum, PWRI-nya belum memanfaatkan dananya dari Bapak, dari Dana dari Mandiri, koperasi itu. dari Dana Mandiri ya. Sampean terima pensiunnya dari bank mana? BPD atau Bank Bukopin? Sementara masih di BRI, tapi kita sebagian sudah kita arahkan ke Bukopin. Sudah, Ya. sebab kalau sudah Kita di Bukopin kerjasama. nanti bisa pinjem Bukopin. Ya, Kalau Bapak pinjamnya 50 juta, 2 juta, kemudian dititipkan kepada kelompok posdaya, mau nggak Pak? Iya begitu. Iya kan? Ya. Jadi pinjaman Bapak tidak dipakai sendiri tetapi juga disumbangkan sebagai pinjaman Pak. Iya, iya. Bukan dikasih sebagai pinjaman untuk kelompok di desa. Iya, Kerso untuk Pak nggih? ranting-ranting. Nggih, Pak, nggih. Kan cuma 1 juta atau 2 juta, kalau minjemnya 50 juta, 1 juta, 2 juta kan nggak apa-apa Ya, Pak nggih? iya, iya. Sekarang Bukopin sudah mulai operasi, sudah mulai jalan. Mulai Kabupaten jalan. Brebes. Jadi Bapak kerso begitu ya, Iya, karena saya sudah ajak Bukopin untuk Kerjasama. membangun melalui PWRI. Ya, siap ya Pak ya. Ya, iya, iya. Jadi panjangan pinjam 10 juta yang 500.000 saya pinjamkan kepada pos saya. Kerso nggih? Iya, iya, Pak. Ini, Siap. ini disaksikan TVRI loh Pak. Iya. Nah, nanti kalau Bapak bohong itu rada repot Bu ya. Kalau doa. Bener Ya, nggih Pak nggih? Disaksikan Bu Bupati. Disaksikan Bu Bupati. Tepuk tangan untuk PWRI. Ibu Bupati, dukungan yang terakhir adalah dukungan dari DPRD. Mohon berkenan Ibu Iya, dari silakan DPRD. Ibu dari anggota Dewan. Ini gerakannya adalah gerakan yang luar biasa. Dana dari pemerintah daerah kadang-kadang perlu memancing. Apakah andeken, ini andeken Bu ya, Ibu Bupati itu mengusulkan dana pancingan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
kira-kira DPRD Ibu mewakili untuk anggota lainnya akan didukung begitu. Monggo. Ya, terima kasih Pak Prof, Ibu Bupati. Selama ini kami dari DPRD Kabupaten Brebes sudah kerjasama, saling mendukung dan mensupport, terutama untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan, khususnya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Tapi ini jangan APBD jangan juga. semuanya Bu, mancing. Sebab kalau semuanya itu nanti dananya luar biasa. Tapi kalau mancing kayak tadi misalnya Jamban, dipancing leher angsa, pasirnya ambil dari kali. Itu kan tidak, proyeknya tidak utuh. Berkenan nggak kira-kira usulan Bupati kayak begitu? Sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan, kita beri tepuk tangan, luar biasa. Sehingga bertahap, jadi dari 46.000 rumah tidak layak huni ini 1 tahun 1.500, seperti itu Pak. Jadi kecil-kecilan tapi mancing, supaya partisipasi masyarakat naik, gotong royong hidup kembali. Melalui SKPD yang terkait. DPRD siap. Siap Pak. Tidak Support. dipanggil ke DPRD, dipertanggungjawabkan, mana proyeknya kok cuma sedikit. Iya. Bisa jadi, ya? Bisa. Ibu dukung? Dukung Pak, sudah semua partai berjalan partai ya. Ibu? Ya Pak. Semua partai atau partainya Ibu? Kami tergabung di dalam badan anggaran mewakili seluruh fraksi. Oh, seluruh fraksi, kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya, sudah ada kesepakatan ternyata dan sudah berjalan. Ibu Bupati rupanya dapat dukungan yang luar biasa, tidak saja dari suami, dari sesepuh dan juga dari DPRD dan masyarakat. Sebagai penutup, bagaimana kesan-kesan Ibu untuk disampaikan kepada masyarakat di Brebes maupun di Jawa Tengah? Monggo, sebagai penutup acara, monggo. Baik, saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan juga masyarakat Kabupaten Brebes yang pertama sekali lagi dengan bantuan dan dukungannya, baik dari Damandiri yaitu Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono dan juga dari suami, dari para sesepuh ya, dan juga dari DPD serta dari setiap elemen serta kepala SKPD untuk bisa kami melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Brebes ini yang muaranya tentunya bisa memberikan manfaat dan juga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes. Sekali lagi kami apresiasi yang setinggi-tingginya dan juga dukungan dari lembaga perguruan tinggi baik yang negeri dan swasta, baik melalui KKN, Posdaya yang sekarang ini ada yaitu Unsud, UGM, UPS dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Yang terakhir adalah statement terakhir dari teman-teman universitas. Ada di sini dua universitas, barangkali dari UPS. Komentarnya untuk mendukung Ibu Bupati dengan seluruh perangkatnya, monggo. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentu kami dari perguruan tinggi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Brebes. Dan dukungan dari pemerintah daerah sudah saya rasakan cukup baik sehingga para mahasiswa bisa melaksanakan KKN di masyarakat di desa yang dalam hal ini di Kecamatan Bulakamba di Losari. Sekarang masih berjalan, baru 1 bulan dan mudah-mudahan nanti 2 bulan ini bisa terselesaikan dan mahasiswa wajib untuk membentuk Posdaya. Terima kasih. Moga Pak Marek. Terima kasih. Kami atas nama pribadi sekaligus pimpinan Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini, Universitas Jenderal Sudirman sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang tentu sifatnya untuk memajukan masyarakat banyak, lebih-lebih untuk mengangkat mereka-mereka yang masih dalam kehidupan prasejahtera. Karena Unsud sebagai bagian dari anggota masyarakat tentu harus memberikan dukungan, lebih-lebih kalau ada pemerintah daerah, kalau ada yayasan yang peduli untuk kemajuan masyarakat, tentu Unsud akan berada di dalamnya. Terima kasih. Bukan main. Yang terakhir dengan izin Ibu Bupati, semua keputusan Ibu Bupati akan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bapak Sekda. Mohon perkenan Pak Sekda sanggup apa tidak atau perlu diganti dengan Sekda baru gitu.
Monggo silakan. Terima kasih Pak Profesor. Sesuai visi dan misi Bupati, tentu saja seluruh SKPD yang dikoordinir saya siap sesuai aturan dan prosedur. Bukan main, kita beri tepuk tangan yang meriah. Mari saudara-saudara semua berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Bupati Kabupaten Brebes dengan doa semoga Brebes makin maju, bersatu, gotong royong dan sekali maju tetap maju. Luar biasa, kita tepuk tangan yang meriah. Iya, baik, semangat terus, sukses selalu untuk Kabupaten Brebes. Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya dan semoga dengan kerjasama yang cukup baik dari seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Brebes, dari perguruan tinggi, dewan dan juga semua akan bisa mempercepat pemberdayaan masyarakat Kabupaten Brebes. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk acaranya hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk persembahan terakhir.